Shalom, saya atas nama Shirley Bai dengan NIM 20520250035 kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi psikometri. Yang pertama, konsep dasar psikometri. Yang kedua, tujuan psikometri. Yang ketiga, manfaat psikometri. Yang keempat, prinsip psikometri. Yang kelima, variabel laten dan variabel manifest. Yang keenam, variabel X dan Y. Yang ketujuh, variabel moderator dan kontrol. Yang berikut pengertian tes psikologi, tujuan tes psikologi, manfaat tes psikologi, ujian reliabilitas. Yang berikut skala Likert, jenis tes psikologi, teori tes klasik, teori tes modern. Yang pertama, pendahuluan. Psikometri adalah cabang ilmu dalam psikologi yang berfokus pada pengukuran karakteristik psikologis manusia. Karakteristik ini meliputi kecerdasan, kepribadian, sikap, minat dan bakat, dan lain sebagainya. Hal yang menarik adalah bahwa aspek-aspek tersebut tidak dapat dilihat secara langsung, berbeda dengan tinggi badan atau berat badan. Oleh karena itu, psikometri hadir untuk menjembatani antara hal yang tidak terlihat dengan cara pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia pendidikan, psikometri digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menentukan jurusan, dan mengevaluasi hasil belajar. Dalam dunia kerja, psikometri digunakan untuk seleksi karyawan, penempatan kerja, serta pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan dalam bidang klinis, psikometri digunakan untuk membantu diagnosis kondisi psikologi seseorang. Yang berikut konsep dasar psikometri. Konsep dasar psikometri adalah mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat diukur. Misalnya, kecerdasan tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat diukur melalui tes IQ. Begitu juga dengan kepribadian yang dapat diukur melalui kuesioner atau inventory. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui metode ilmiah yang melibatkan penyusunan alat ukur, pengujian, serta analisis data. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang berikut tujuan psikometri. Tujuan utama psikometri adalah untuk memperoleh data yang objektif dan akurat mengenai kondisi psikologi seseorang. Data ini sangat penting karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti seleksi, diagnosis, dan evaluasi. Selain itu, psikometri juga bertujuan untuk mengembangkan alat ukur yang berkualitas. Alat ukur yang baik harus mampu memberikan hasil yang konsisten dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang berikut manfaat psikometri. Psikometri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, psikometri membantu guru memahami kemampuan siswa dan menentukan metode pembelajaran yang tepat. Dalam dunia kerja, psikometri digunakan untuk menyeleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam bidang klinis, psikometri membantu psikologi dalam memahami kondisi mental seseorang. Selain itu,
psikometri juga sangat penting dalam penelitian karena membantu menghasilkan data yang valid dan dapat dianalisis secara ilmiah. Yang berikut, prinsip psikometri. Dalam prinsip, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar hasil pengukuran dapat dipercaya. Pertama adalah objektivitas, yaitu hasil tidak dipengaruhi oleh penilai. Kedua adalah validitas, yaitu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ketiga adalah reliabilitas, yaitu hasil konsisten jika dilakukan berulang. Keempat adalah standarisasi, yaitu prosedur yang sama untuk semua individu. Keempat, prinsip ini sangat penting karena menentukan kualitas dari alat ukur yang digunakan. Yang berikut, variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti kecerdasan, motivasi, atau kepribadian. Sedangkan variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati secara langsung, seperti skor tes atau jawaban responden. Dalam psikometri, variabel laten diukur melalui variabel manifest. Misalnya, kecerdasan diukur melalui skor tes IQ. Jadi, variabel manifest berfungsi sebagai indikator dari variabel laten. Yang berikut, variabel X dan Y. Variabel X adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Contohnya, motivasi belajar sebagai variabel X dapat mempengaruhi prestasi belajar sebagai variabel Y. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hasil. Yang berikut, variabel moderator dan kontrol. Variabel moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X dan Y. Misalnya, lingkungan belajar dapat mempengaruhi hubungan antara motivasi dan prestasi. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dijaga agar tetap sama, sehingga tidak dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini penting untuk menjaga keakuratan hasil penelitian. Yang berikut, pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kondisi psikologi seseorang secara objektif. Tes ini disusun berdasarkan teori dan telah melalui proses pengujian. Tes psikologi dapat mengukur berbagai aspek seperti kecerdasan, kepribadian, minat, dan bakat. Oleh karena itu, tes ini sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Yang berikut, tes psikologi. Tujuan tes psikologi adalah untuk memahami individu secara lebih mendalam. Tes ini membantu mengetahui potensi, kemampuan, serta karakter seseorang. Selain itu, tes psikologi juga digunakan dalam pengambilan keputusan seperti seleksi kerja, penjurusan pendidikan, dan diagnosis klinis. Yang berikut, manfaat tes psikologi. Tes psikologi memberikan banyak manfaat seperti membantu seleksi karyawan, menentukan jurusan pendidikan, serta membantu diagnosis dalam bidang klinis. Dengan adanya tes psikologi, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil tes. Jika hasil tes tetap sama meskipun diulangi, maka tes tersebut dianggap reliabel. Ada beberapa cara untuk menguji reliabilitas seperti tes rates, tes paralel, dan konsistensi. Internal reliabilitas sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil.
Yang berikut skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang. Skala ini biasanya terdiri dari beberapa pilihan jawaban yang menunjukkan tingkat persetujuan. Skala ini banyak digunakan karena mudah dipahami dan memberikan data yang jelas. Yang berikut jenis tes psikologi. Tes psikologi terdiri dari berbagai jenis seperti tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, dan tes minat. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut teori tes klasik. Teori tes klasik menyatakan bahwa skor ini dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Teori ini sederhana tetapi memiliki kelemahan karena bergantung pada sampel. Yang berikut teori tes modern. Teori tes modern lebih canggih karena mampu menganalisis hubungan antara kemampuan individu dan soal. Oleh karena itu, teori ini lebih akurat dan banyak digunakan saat ini. Yang berikut, yang penutup, psikometri merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami manusia secara objektif. Dengan alat ukur yang baik, kita dapat memperoleh data yang akurat. Kesimpulannya, psikometri membantu mengukur aspek psikologis yang tidak terlihat menjadi data yang nyata dan dapat dianalisis. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. I just had to let you know you're